sesuai. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu hari dan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, semua kita di tempat ini diciptakan Tuhan berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, hitam, ada yang rambutnya lurus, atau keriting kayak aku, atau sipit kayak aku. Tapi di atas semuanya itu kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kita istimewa. Itu dan aja kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Saat Iblis Merayu.
dalam melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hidup kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dengan mati di atas kayu salib, sehingga saya dan Sobat Turem boleh merasa meski bahkan boleh merasakan bahagia, berharga di hadapan Tuhan. Yuk, saya ajak teman-teman semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan dalam menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan satu minggu depan. Mari kita angkat pujian bukan dengan barang fana. Mari kita angkat pujian ini, mari kita menikmati pujian ini dalam segala waktu. Shalom, selamat pagi Sobat Turem yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, Kak Eti senang sekali boleh menyapa teman-teman yang ada di rumah meskipun melalui ibadah online pada pagi hari ini. Kak Eti percaya bahwa Sobat Turem yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh ada bagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau Allah yang hidup yang akan memberkati setiap pribadi kami masing-masing. Sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan Engkau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami semuanya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rem, Kak Eti membawa berbagai
gambar, yaitu yang seringkali kita ekspresikan di dalam kehidupan kita. Ataupun terkadang gambar ekspresi yang ada di gambar ini seringkali juga ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di lingkungan kita. Baik ketika kita ada di rumah ataupun ketika kita ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, ekspresi yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang ada sekitar kita, baik itu papa mama ataupun orang-orang yang ada sekitar kita dalam melihat kita ataupun di dalam memandang kita, akan membuat kamu mengerti ataupun membuat kamu menilai dirimu ada sesuatu hal yang salah di dalam dirimu. Dan kamu juga bisa memandang dirimu menjadi sesuatu hal yang apa yang salah di dalam diri saya. Nah, itu respon-respon yang kamu tunjukkan ketika orang menunjukkan ekspresi yang tidak wajar menurut kamu. Nah, Sobat Turem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini juga di dalam masa-masa remaja kalian, Miss Eti akan menjelaskan tentang perasaan-perasaan yang sering dirasakan oleh tunas remaja. Kalian sebagai remaja, Miss Eti juga pernah merasakan hal tersebut. Ketika kita hari ini bisa saja kita merasa kita happy. Mungkin berapa jam kemudian kita sudah sedih. Ataupun berapa menit kemudian kita sudah marah. Nah, hal-hal ini hal yang wajar dimiliki oleh kita tunas remaja. Tetapi sahabat Turem, ada perasaan-perasaan emosi yang membuat kita tidak dewasa ataupun perasaan-perasaan yang tidak wajar, yang tidak membentuk diri kita secara pribadi. Yaitu perasaan apa? Nah, hal tersebutlah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu perasaan rasa malu. Sahabat Turem, siapapun kita pasti pernah merasakan apa yang disebut dengan rasa malu. Rasa malu yang wajar yaitu rasa malu ketika kita tidak memakai baju atau kita dalam posisi telanjang. Itu hal yang wajar kalau kita merasa malu. Tetapi Sobat Turem juga kita merasa malu mungkin ketika kita melakukan suatu hal yang tidak benar ataupun suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ataupun dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Hal yang wajar kalau kita merasa malu. Tetapi rasa malu yang tidak wajar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu salah satu perasaan yang sangat dipegang oleh kita secara pribadi dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu kamu merasa dirimu tidak layak. Kamu merasa dirimu bodoh. Kamu merasa dirimu tidak layak untuk dicintai. Kamu merasa minder. Kamu merasa kamu rendah, aneh di dalam kehidupan kamu. Ini adalah perasaan rasa malu yang tidak boleh kita miliki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Sobat Turem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tentu rasa malu yang disebabkan oleh kita merasa minder, kita merasa kita tidak layak, kita merasa aneh, kita merasa hal-hal yang lainnya, tentu ada penyebab kenapa kita bisa merasakan hal tersebut. Nah, yang pertama penyebabnya yaitu faktor keluarga ataupun internal. Di mana mungkin ketika kita masih kecil atau kita ada di rumah, kita seringkali tidak mendapatkan yang namanya kesempatan untuk kita mengekspresikan apa yang kita rasa. Ataupun mungkin orang-orang yang ada sekitar kita ataupun keluarga kita secara pribadi, kita melakukan kesalahan langsung dimarah ataupun tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang menjadi permasalahan tersebut. Nah, penyebab yang lain juga mungkin karena kita kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua kita. Nah, hal ini mungkin yang menjadi penyebab kita memiliki rasa di mana kita merasa
aduh saya tidak layak deh. Aduh saya ini orangnya kok pendek sih. Dan juga hal-hal yang lain yang kita nilai dalam diri kita. Itu penyebab yang pertama. Mungkin penyebab yang kedua yaitu dari faktor lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita itu menilai kita secara negatif. Di mana mungkin postur tubuh kita agak sedikit melebar ke samping kiri dan juga kanan. Seringkali disebut itu gendut, ya. Dan juga mungkin perlakuan dari orang-orang yang sekitar kita ketika rambut kita mungkin keriting. Dan orang-orang sekitar kita mungkin kebanyakan rambutnya lurus. Sehingga kita merasa, kok saya seperti ini, kok rambut saya keriting. Dan teman-teman kita mungkin mengejek, kenapa rambutmu keriting? Dan mungkin juga ketika kita memiliki jerawat yang banyak. Sehingga banyak orang di sekitar kita menganggap kita, oh kok begini sih mukanya. Dan juga hal-hal yang lain yang kita terima di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang sekitar kita itu mengejek kita. Nah, perasaan-perasaan seperti inilah yang dinamakan serangan rasa malu. Sobat Turem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa pengalaman-pengalaman nyata yang dirasakan oleh teman-teman kita. Yang akan kita saksikan melalui video berikut ini. Yang pernah saya alami yaitu ketika saya melihat keadaan teman saya lebih bagus dari keadaan keluarga saya dan juga terlihat dari penampilannya di kehidupan sehari-hari, saya merasa malu dan tidak layak berteman dengannya. Rasa malu yang pernah saya rasakan yaitu ketika saya bertemu dengan orang asing seperti guru saya yang baru saya kenal. Saya merasa begitu takut dan tidak mau bertatap muka dengannya. Saya mempunyai pengalaman sendiri tentang rasa malu saya sendiri, yaitu rasa malu yang menurut saya kurang wajar bagi saya, yaitu saat saya berada dalam lingkungan sekolah, saat saya berada di kelas. Saat guru menerangkan, jadi pada saat itu guru mempertanyakan sesuatu. Sebenarnya saya tahu jawabannya, hanya saja karena saya takut, karena rasa takut saya melebihi rasa percaya diri saya. Dan akhirnya karena banyak juga perasaan-perasaan yang aneh bagi saya, yang menurut saya teman-teman saya nanti ketika saya maju ke depan, teman-teman saya nanti akan mengejek saya, akan membuli saya, bahkan akan ngatain saya. Dan akhirnya saya mundur dan tidak mau menjawabnya karena saya memiliki rasa malu yang lebih besar daripada rasa kepercayaan diri saya. Turem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah menyaksikan pengalaman-pengalaman yang nyata yang dirasakan oleh ketiga teman kita tadi, di mana mereka memiliki perasaan malu yang sangat berlebihan. Mereka merasa tidak layak, mereka merasa minder, mereka merasa tidak pantas. Tentu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hal-hal ini terus kita simpan, terus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, akan berakibat tidak baik. Ada beberapa akibat yang akan terjadi, yaitu yang pertama mungkin kita akan menjadi pribadi yang pesimis, berputus asa, menjalani kehidupan kita menjadi tidak bergairah. Dan mungkin juga yang kedua yaitu kita akan mengisolasi diri kita. Kita akan membatasi diri kita untuk berbicara dengan orang lain. Dan juga mungkin kita akan membangun tembok. Kita nggak mau ada orang-orang sekitar kita untuk mengkritik kita lagi, atau kita menutup diri kita secara pribadi. Nah, hal ini menjadi hal yang tidak baik jikalau terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tentu kita akan belajar bersama bagaimana cara mengatasi rasa malu yang berakibatkan fatal. Itu tadi minder dan tidak merasa diri pantas dan juga layak. Ada beberapa hal cara di mana kita akan mengatasi bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Teman-teman, kita membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan,
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sobat Turem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi rasa malu yang ada dalam diri kita, rasa minder yang ada dalam diri kita, yaitu membawa kepada Yesus Kristus. Sobat Turem, dalam konteks ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu di mana Tuhan Yesus dipermalukan dengan cara ia ditelanjangi. Dia ditertawakan, dia dihina, dia diremehkan. Tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan Yesus, yaitu mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Bahkan juga menyembuhkan setiap rasa sakit, rasa malu yang ada di dalam kehidupan kita, yang merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan dan juga mungkin di hadapan sesama kita. Yang pertama itu kamu menanggalkan rasa malumu dengan membawanya kepada Yesus Kristus. Maka pun kita akan mengalami yang namanya kesembuhan di dalam kehidupan kita. Itu cara yang pertama yang harus kita lakukan untuk menghilangkan rasa malu di dalam kehidupan kita. Dan kita yang kedua yaitu bagaimana di dalam Yesaya pasal yang ke-43 dikatakan ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Cara yang kedua yaitu bagaimana kita menghargai diri kita, menerima diri kita. Sebab karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Untuk itu, mari kita menyadari hal tersebut. Karena apapun bentuk fisik kita, apapun kepribadian kita, bagaimanapun diri kita, hargai dan menerima diri kita. Sebab kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sobat Turem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita belajar bahwa rasa malu yang menghalangi kita menerima kasih Kristus, mari kita letakkan di dalam salib Kristus dan membawa kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menerima siapa diri kita, sehingga kita merasa diri kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami merasakan kami tidak layak. Kami merasa minder oleh karena mungkin keadaan ekonomi kami. Kami merasa tidak layak oleh karena keadaan fisik kami. Dan juga hal-hal yang lainnya Tuhan, perasaan-perasaan malu yang ada dalam diri kami yang menghalangi kami untuk bertumbuh. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, Kau mengingatkan kami ketika kami datang kepada Yesus, meletakkan setiap apa yang menjadi rasa malu kami, ketidaklayakan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menebusnya di kayu salib. Untuk itu Tuhan, layakkanlah setiap kami, khususnya anak-anak-Mu di tempat ini, untuk dapat meletakkan setiap perasaan-perasaan, apapun itu yang ada dalam diri kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah kami juga menganggap diri kami adalah orang-orang yang berharga, sebab Engkau begitu mengasihi kami, sebab kami adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu di tempat ini, supaya juga melakukan hal ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, biarlah hal ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, Sobat Turem, kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi pendapat bagi kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Nah, saat ini kita akan menaikkan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan. Yuk Sobat Turem, siapkan persembahannya. Sambil persembahan kita berikan, mari kita akan pujian sungguh kau Bapa. Kita akan berikan persembahan, Bapak Ibu sekalian ya.
bersyukur kami boleh beribadah dan kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan yang menjadi persembahan yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan. Amin. Ibadah kita